Hai Rahiters. Di video kali ini, Rahita akan menyajikan 5 aktor yang disebut-sebut sebagai raja sinetron era 90-an. Tahun 90-an adalah masa di mana industri perfilman tanah air sedang mengalami mati suri. Oleh karena itu, perusahaan film yang tadinya memproduksi film-film bioskop, saat itu mereka mulai gencar membuat sinetron dan ditayangkan hampir di seluruh stasiun televisi. Aktor dan aktris yang bermain film pun mulai terjun ke sinema elektronik. Namun di kala itu, banyak juga melahirkan bibit pemain sinetron yang akhirnya mereka konsisten untuk bermain di layar kaca. Berikut 5 aktor yang wajahnya kerap tampil di sinetron atau disebut sebagai raja sinetron di era 90-an. Ari Wibowo. Ari Wibowo mengawali karirnya sebagai model, lalu terjun ke dunia akting sebagai bintang film di akhir 80-an hingga awal 90-an. Dikala industri perfilman Indonesia sedang lesu-lesunya, ia pun terjun ke layar kaca dan bermain di sejumlah sinetron. Awal karirnya di sinetron, ia dikenal sebagai aktor laga dan pada akhirnya banyak tampil di sinetron-sinetron drama. Wajahnya yang kerap tampil di sinetron zaman itu membuatnya semakin dikenal publik. Ditambah paras tampannya yang khas Eropa, membuat dirinya menjadi idola kaum hawa dan dijuluki sebagai raja sinetron. Beberapa sinetronnya yang sempat menjadi buah bibir, yaitu Jackie, Perjalanan, Tersanjung, hingga Dia. Jeremy Thomas. Jeremy Thomas memiliki hobi berolahraga, khususnya nge-gym. Hobinya inilah yang menjadi jembatan bagi dirinya menjadi seorang aktor sinetron. Ia mengawali karirnya lewat sebuah sinetron di mana dirinya beradu akting dengan Paramita Rusady. Namun, namanya mulai dikenal publik ketika membintangi sinetron Saat Memberi Saat Menerima pada 1995, beradu akting dengan 2 bintang besar saat itu, yaitu Desi Ratnasari dan Ongky Alexander. Di tahun berikutnya, Jeremy didapuk menjadi pemeran utama di sinetron Anakku Terlahir Kembali. Dari situlah, tawaran untuk bermain sinetron datang silih berganti padanya. Nama Jeremy pun semakin dikenal luas seluruh tanah air. Beberapa sinetronnya yang populer, seperti Takdir, Istri Pilihan, hingga Dewi Fortuna. Diki Wahyudi. Diki Wahyudi mengawali karirnya sebagai seorang model, yaitu di awal tahun 90-an. Lalu, ia melakukan debut aktingnya di beberapa film bertema dewasa yang sedang hit saat itu. Lewat perannya sebagai Iwan di film Si Manis Jembatan Ancol lah, namanya mulai dikenal. Film inilah yang menjadi jembatan bagi dirinya untuk terjun ke sinetron. Sehingga di tahun 1996, ia memulai debutnya di dunia layar kaca bermain dengan Desi Ratnasari dan Tamara Blazinski dalam sinetron Anakku Terlahir Kembali produksi Multivision Plus. Namanya semakin dikenal sejak membintangi sinetron Abad 21. Dan puncaknya di tahun 1997, Diki semakin digilai penggemar berkat sinetronnya yang fenomenal seperti Asmara dan Doaku Harapanku. Teuku Ryan. Teuku Ryan mengawali karirnya sebagai aktor ketika ia masih remaja, yaitu pada tahun 1990 lewat film Perasaan Perempuan bersama Rano Karno dan Sally Marcelina. Hingga pertengahan 90-an, ia sempat bermain di beberapa film. Aktingnya di sinetron dimulai tahun 1996 ketika Ryan bermain dalam serial Shangri-La produksi Multivision Plus dan langsung menjadi pemeran utama. Di tahun-tahun berikutnya, pria berdarah Aceh ini mendapat tawaran untuk sejumlah sinetron populer. Hingga pertengahan 2000-an, nama aktor tampan ini pun masih menjadi idola. Beberapa sinetronnya yang menjadikannya aktor populer yaitu Bella Vista 3, Pertalian, Si Yoyo, hingga Hikmah.
Primus Yustisio. Aktor tampan berdarah Iran dan Jawa, Primus Yustisio, mengawali karirnya sebagai model di usia remaja. Ia mulai berakting pada tahun 1993 lewat sinetron Mawar Merah di Antara Duri. Kemudian, dirinya kerap tampil sebagai peran pendukung di sejumlah sinetron. Namanya mulai dikenal setelah bermain di sinetron Asmara pada tahun 1997 bersama Tamara Blazinski, Diki Wahyudi, dan Marini Zumarnis. Nama Primus semakin dikenal luas setelah berakting di sinetron Cinta tahun 1999, beradu akting dengan Desi Ratnasari dan Atala Riksyah. Berkat aktingnya yang memukau di sinetron ini, mengukuhkannya sebagai salah satu aktor terbaik pada masa itu. Di tahun yang sama, dirinya didapuk sebagai pemeran utama superhero produksi Multivision, yaitu Panji Manusia Milenium, yang semakin membuatnya digelai oleh penonton. Beberapa sinetronnya yang lain, yaitu Melati, Kehormatan, hingga Si Kembar. Nah, itu dia 5 aktor Indonesia yang dijuluki sebagai Raja Sinetron era 90-an. Tentu saja bukan hanya mereka. Dan untuk part berikutnya, akan Rahita bahas di kesempatan lain. Dari 5 aktor tersebut, siapa favorit Rahiters? Silahkan tulis di kolom komentar.